Haleluya, salam damai sejahtera kepada saudara-saudari serta teman-teman sekerja yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kasih setia Tuhan terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus Kristus saya menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita saling pelajari. Seterusnya kita melihat dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19. Lukas pasal 16 ayat 19. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Di sini ada seorang kaya. Dia setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Dan kalau kita lihat orang kaya ini dalam kehidupannya di dunia begitu bersenang lenang sekali. Tidak ada yang menyusahkannya. Tetapi apa yang merugikan kepada orang kaya ini apabila dia telah meninggal atau mati, dia menghadapi segala penderitaan yang berkekalan di api yang menyala-nyala. Maka dengan kekayaannya lah yang menyesatkan dia, sehingga melupakan keselamatan jiwa rohani. Apabila saat hati kita sedang bimbang, sebab bingung mau mengikuti kehendak Tuhan, ataukah mengejar kesenangan dunia, segeralah ingatkan diri kita bahwa apa yang diberikan dunia hanyalah bersifat sementara saja, sedangkan yang Tuhan sediakan buat kita adalah kebahagiaan yang sempurna sampai selama-lamanya. Maka jangan sampai kita kehilangan keselamatan jiwa rohani kita oleh karena kemewahan dunia yang tiada berkekalan. Jika semua kesenangan telah berakhir, mungkin tak ada cukup waktu lagi untuk kembali ke dalam kasih Tuhan. Dan seterusnya juga kita mempelajari dalam Alkitab, kitab Ayub pasal 2 ayat 9 hingga 10. Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 hingga 10. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesedihanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Jadi kalau kita lihat dalam keadaan Ayub yang dia hadapi ini penuh dengan penderitaan, harta bendanya telah musnah sekelip mata, dan dia sendiri telah jatuh sakit, dan lagi kata-kata istrinya menyuruh Ayub mati. Dalam penderitaan inilah Ayub jatuh miskin dan penuh penderitaan. Tetapi Ayub tidak berubah dalam bebanan hidupnya ini. Apa yang Ayub katakan di sini? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Inilah perkataan kekuatan Ayub yang tidak berubah dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Bagi kita, walaupun banyak kesusahan yang dihadapi dalam hidup ini, kita tidak mudah berubah dalam kepercayaan kita. Tuhan itu adalah Maha Pengasih
dan memberkati kita. Dan seterusnya juga kita mempelajari dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 20. Saya tidak akan bacakan di sini, hanya saya akan huraikan. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 20 menceritakan hal penyembahan. Apabila Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang besar, setelah siap didirikan, Raja Nebukadnezar memerintah seluruh rakyatnya harus menyembah patung yang raja dirikan. Tiada sesiapapun yang terkecuali harus menyembah patung tersebut. Apabila Sadrak, Mesak, dan Abednego ingkar menuruti perintah raja, maka Raja Nebukadnezar akan menghukum mereka di dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tetap tidak menyembah patung tersebut, dan mereka tidak takut menghadapi hukuman yang membinasakan kematian tubuh jasmani mereka. Mereka mempertahankan dan tidak mau menyembah dan tidak mau menyerah kalah. Nah, bagi kita sekarang juga yang telah menghadapi keadaan kesukaran ini yang melanda dunia, banyak sekali kekhawatiran manusia di dunia ini. Ianya juga menguji kepercayaan kita dan iman kita. Walau bagaimanapun, kita tetap tidak menyerah kalah. Milikilah iman yang teguh, kokoh, bertumbuh dan bermanfaat bagi kebenaran. Karena bagi kita, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi inilah sesuatu pelajaran yang saya sampaikan kepada kita. Pelajarannya pertama yaitu tidak sesat dalam kemewahan, dan kedua tidak berubah dalam penderitaan dan kemiskinan. Ketiga, tidak mudah menyerah kalah. Jadi inilah renungan firman yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Haleluya.